Shalom Bapak Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada sore hari ini Bapak Saudara. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh datang dan kepada-Nya.
sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami saat ini ada di tempat ini Bapak, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena semua anugerah-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini. Kami serahkan juga semua yang bertugas pada saat sore hari ini Tuhan, yang mimpin pujian musik, yang bertugas dari depan sampai ke belakang Tuhan, biarlah Kau urapi semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya sapa sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Nasihat yang luar biasa. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Dia, kita boleh menyembah Dia, sebab Dia Tuhan yang datang dan bertata di setiap hidup.
Saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih Kristus dan mengundang Ibu Kes Manjutan untuk bawa kita dalam doa persembahan sore hari. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat sore hari yang indah ini Bapa. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih-Mu. Kami masih memiliki kehidupan saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi, baik itu yang sudah mengambil tugas untuk pelayanan pada saat sore hari yang indah ini Bapa, baik itu tim musik, WL Singer, mari Kau berkati Bapa, sehingga mereka semakin hari boleh semakin lebih semangat lagi Tuhan. Untuk itu Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang kami miliki Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini menjadi rupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap yang sudah memberi Tuhan, berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Segala pekerjaan, segala kesehatan semuanya Tuhan Kau memberkatinya. Ya Bapa, kami siap memberi Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan dan kita akan siap untuk memberkati. saudara yang Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai akhir hidup kita, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Engkau Bapa yang mengenal kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengenal keadaan kami. Bukan karena masa lalu kami, tapi karena kasih-Mu bagi hidup kami. ucapkan kepada Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah yang kedua. Kami masih tetap sehat, kuat. Itu karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepada Tuhan selain terima kasih yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Hari ini kami mau mendengar sabda-Mu.
Kiranya Tuhan bukalah semua hati kami, telinga kami, untuk kami fokus dengan perkataan firman-Mu. Karena itulah kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan, sifatnya mengganggu konsentrasi, mengganggu suasana ibadah. Kami sepakat menolak, menengking dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat berbakti, selamat datang kepada semua kita jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam ibadah kedua sore hari ini. Kembali kita oleh anugerahnya dikumpulkan. Ya, ini adalah ibadah yang ketiga setelah kita diperbolehkan beribadah. Himbauan dari sinode kita, gereja kita, ibadah itu durasinya 1 jam. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Bangganya, senangnya kita setelah diperbolehkan oleh pemerintah dan juga sinode menghimbau untuk kita beribadah. Kita rindu dan haus karena 3 bulan lebih kita ya hanya lewat streaming, saudara yang kasih. Rasanya ya ibadah itu kayak gimana ya, dibilang ibadah kayak enggak jelas begitu. Tapi daripada enggak, ya live streaming juga kita ikuti, udah puji Tuhan. Dengan kita ibadah saat ini pun sangat luar biasa anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, dimanapun kita berada, mari kita sempatkan untuk beribadah 1 jam. Ya, 1 jam. Mungkin suatu waktu lagi ada waktunya kita nggak boleh lagi beribadah. Tapi mumpung masih ada kesempatan ini, kembali kita di rumah Tuhan ini. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 24. Kisah Rasul 11 ayat 24. Demikian firman Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 1 ayat saja Bapak Ibu. Bacaan firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca dan simak, ini adalah menerangkan ya secara singkat riwayat seorang hamba Tuhan atau riwayat hidup seorang pelayan Tuhan yang bernama Barnabas. Ini adalah teman dari Paulus melayani pada zaman itu, saudara yang kasih. Tidak disebut seorang yang memiliki keahlian. Dia enggak seperti Paulus, ya orang yang pintar. Tidak. Seperti Petrus seorang nelayan. Tidak, dia tidak punya keahlian Bapak Ibu Saudara yang kasih. Atau dia enggak punya kedudukan. Ataupun Barnabas itu bukan seorang yang pandai atau yang pintar. Yang bijaksana. Atau yang berkuasa. Tetapi kalau kita simak firman Tuhan ini, Barnabas adalah ya dikatakan seorang yang baik. Hal yang kedua, dia seorang yang penuh Roh Kudus. Dan yang ketiga, seorang yang beriman. Nah, kita melihat tentang Barnabas bahwa dia adalah seorang yang baik, saudara yang kasih. Untuk mencari orang yang baik itu susah-susah gampang dan susah. Orang yang baik ya apalagi sekarang ini di masa pandemi ini
orang sudah lebih banyak melakukan yang tidak baik. Ya. Tadi pagi saya tonton di TV, ya, dalam masa-masa situasi COVID ini orang melakukan ya seks yang tidak mikir-mikir di mana, ya. Itu perbuatan brutal atau jahat, saudara yang kasih. Dan dia nggak pikir resikonya akan ditahan, hukum atau di apa begitu. Karena sudah bejat moralnya itu. Banyak orang yang tidak lagi menunjukkan kebaikan dalam hatinya. Menipulah, ya. Ya, dengan cara apapun untuk mengambil uang. Itu baik. Dia itu yang suka menolong, suka berbuat baik. Ia suatu waktu pernah menjual ladangnya, ya berharga bagi dia. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja di hatinya, maka ladang miliknya itu dia jual dan dia persembahkan hasil penjualan ladang itu membantu. Barnabas itu adalah seorang yang berhati. Dia tahu tidak sepaham dengan dia. Jiwa jan, mata rohaninya. Maka dijangkau, diinjili, diberi kabar sukacita, kabar dia berikan kepada Tuhan. Ciri khas yang dimiliki oleh Barnabas ini harus menjadi ciri khas kita juga sebagai orang percaya yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu tidak bisa kita bayar dengan uang, dengan harta, dengan apa yang ada pada kita. Tapi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan itu dibayar dengan darah Yesus. Lalu dengan apa kita bayar? Ya seperti yang dilakukan oleh yang mulia. Berkesempatan dan kasih kita harus renungkan kembali. Sungguh luar biasa Tuhan menolong kehidupan kita. Dengan apa dapat kebalas kebaikan daripada Tuhan? Saudara yang kasih, terlalu banyak yang bisa pada jemaat saudara yang kasih. Kita dilihat, oh orang ini Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang membawa kita untuk berani bersaksi. Menjangkau jiwa. Semakin kita banyak menemui orang, orang tersebut bisa mengalami ya akibat pertemuan kita dengan dia. Maka dia bisa datang beribadah, mengikut jejak kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengakui bahwa satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus. Dialah jalan keselamatan. Dia akan mengakui firman Tuhan berkata, akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Yang tertulis dalam dalam kitab Yohanes pasal 14. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih, mari kita berani jangkau jiwa-jiwa lewat hidup kita yang sudah dirubah oleh kuasa Roh Kudus untuk kita bawa kepada Tuhan. Awali dari keluarga dulu. Amin. Ingat siapa anakmu yang belum percaya Tuhan, yang belum datang beribadah, yang selama ini tidak pedulikan nasihat, yang selama ini tidak mendengarkan wejangan. Dengan Roh Kudus yang ada di hatimu, engkau bisa menjamah. Dekati, datangi anak itu. Kalau dia mungkin lari dari rumah, berontak dari lingkungan keluarga kita, datangi karena Roh Kudus. Jangan kita berkata, aku yang datangi dia yang salah. Bukan begitu. Orang yang sudah dirubah Roh Kudus, orang yang sudah dihadiri Roh Kudus hatinya, maka dia akan berlaku sebagai orang yang banyak
berbuat baik. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih adalah Barnabas seorang yang penuh dengan iman. Iman itu dalam kitab Ibrani pasal 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Iman. Barnabas seorang yang punya iman yang besar. Saudara yang kasih, kalau engkau baca dalam Ibrani pasal 12 di sana tertulis banyak tokoh-tokoh iman. Kenapa mereka ditulis di kitab itu sebagai tokoh-tokoh iman? Karena memang mereka telah menyaksikan perbuatan-perbuatan iman itu dalam kehidupan. Tidak asal ditulis saudara, memang terbukti. Dimulai dari Melkisedek, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ya, ada Henok dan lain sebagainya. Mereka itu tokoh-tokoh iman yang telah membuktikan perbuatan Tuhan dalam hidupnya akibat daripada kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, adakah kita bisa menunjukkan teladan iman dalam hidup kita ini bagi orang? Adakah kita menunjukkan teladan iman dalam hidup ini dalam ibadah kita kepada Tuhan? Mari kita introspeksi. Saudara yang kasih, ketika pandemi ini dialami oleh negara kita, lalu pemerintah berkata ibadah di rumah saja. Betul ya, ibadah di rumah saja. Hati kita berkata, waduh, rasanya gimana ya? Waduh, semua berkeluh kesah. Semua berkeluh kesah. Tapi begitu dibuka kesempatan untuk boleh ibadah. Ya, tadinya kita menyatakan rindu 3 bulan lebih kita ada di rumah masing-masing. Kerinduan kita selama ini masih juga belum kita nyatakan dalam 3 minggu ini, saudara yang kasih. Kemana kita? Bapak Ibu ada di mana? Hatimu seperti apa? Saudara-saudara yang kasih, ini menjadi pertanyaan besar buat kita dan jawab sendiri di hati masing-masing. Di mana engkau? Jika dia datang kedua kalinya, yaitu Tuhan datang kedua kalinya. Lalu Tuhan bertanya, adakah iman di hatimu? Jawab, adakah iman di hatimu? Atau sudah hancur? Udah berantakan, udah rusak? Hari ini Tuhan mau pulihkan itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dengan kita beribadah kepada Tuhan. Belajarlah taat pada otoritas firman Tuhan. Lihat seperti apa yang terjadi dalam hidupnya Barnabas. Dia seorang yang penuh iman. Penuh iman artinya apapun yang terjadi, apapun resikonya, hatiku, imanku tidak terpisahkan dengan kasih Tuhan. Amin. Walaupun misalnya ada hujan bercampur belati, tahu belati, pisau, aku tetap datang beribadah pada Tuhan. Iya. Kita belum pernah diberikan ancaman untuk tidak beribadah. Jikalau suatu waktu akan terjadi masa antikris, saudara yang kasih. Lalu kita dibuat pilihan. Pilih tetap beribadah. Pilih tetap ikut Tuhan. Ada konsekuensinya. Mungkin kita langsung tarik diri, undur dan tidak mau beribadah. Tapi di ending daripada pilihan kita menuju kepada kebinasaan dan kematian. Mengikut Tuhan Yesus, saudara yang kasih,
kita harus memiliki iman. Apapun risiko yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari kita belajar menjadi orang yang memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab tadi, saya berkata, yang membuktikan keyakinannya dan tidak pernah bergeser. Apapun keadaan yang dihadapinya. Saudara yang kasih, Barnabas juga mampu melihat yang baik. Ya. Lalu dia lanjutkan terus melayani bersama hamba Tuhan yang bernama Saulus. Ada Yohanes. Hanya orang yang baik yang dapat berbuat demikian, saudara yang kasih. Tidak semua kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang intelek, menjadi orang yang berkuasa, yang terkenal. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita dapat menjadi orang yang baik. Katakan amin. Kita dapat menjadi orang yang murah hati. Katakan amin. Dan ini yang merupakan ciri hidup orang percaya, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Mari kita tetap teguh beriman, percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup membuat kita terus baik dan baik dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita minta lawatan Roh Kudus terjadi, mengubah seluruh pola hidup kita. Haleluya. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Oh
Tuhan. Kami percaya Kau selalu mengalir terus dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, Kau boleh melihat setiap hati kami, menjamah setiap hidup kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang sangat sempurna bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh layak melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Bekerjalah Kau Tuhan, bekerjalah Kau Roh Kudus di setiap hidup kami, sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang kami lakukan menurut kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa dan sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Gembala sidang tempat ini yang sudah memberkati setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus melakukan menurut kehendak firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih ajaib, lebih heran, dan lebih berkuasa di tengah kebenaran firman-Mu pada sore hari Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, berkati kehidupan keluarganya, suaminya, anaknya, pekerjaannya, pelayannya, bahkan Tuhan ikut campur tangan setiap pergumulan hamba-Mu pada sore hari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati terus Tuhan segala pelayanan-Mu di hamba-Mu tempat ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan di kehidupan kami, dimanapun kami berada, di setiap lingkungan kami, dimanapun kami berada, di setiap pekerjaan kami, dimanapun kami berada, setiap aktivitas kami terus Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati pekerjaan jemaat Tuhan, memberkati seluruh kami semua Bapa, sehingga kami boleh berkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pada sore hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sakit Kau sembuhkan, yang berbagai bantu belah Kau lepaskan Bapa, dan mengalami pergumulan pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa buat pelepasan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diteguhkan dan kita sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kasihnya
saudara, sebelum kita tutup ibadah kita sore hari ini, sedikit pengumuman bahwa ibadah kita berlangsung seperti ini minggu depan, jam 10 pagi ibadah pertama dan jam 3 sore ibadah kedua. Bapak Ibu Saudara, perlu kami sampaikan bahwa karena dalam kita memasuki transisi ini, maka ibadah kita 1 jam saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, diharapkan supaya kedatangan Bapak Ibu ke tempat ini tidak terlambat. Soalnya kalau saudara terlambat 15 menit atau setengah jam, berarti waktu saudara tinggal beberapa menit lagi. Ya, jadi tolong kita perhatikan, kita pesankan betul supaya dalam setiap kegiatan kita bisa ikuti dari pertama sampai selesainya. Amin kan? Nah, saudara, dan jangan lupa memakai masker. Walaupun kita dalam ruangan, tetap pakai masker. Ya, kalau tidak pakai masker, nanti didenda 100.000 masuk ke kantong persembahan. Siapa tidak pakai masker di sini? Berarti nanti Anda selesai langsung 100.000 ya. Ya, ada sanksinya, saudara ya. Haleluya, bercanda saja. Tapi serius. Nah, Bapak Saudara, mari kita makin berdiri. Kita akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menghadapi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Wadaku raya setiap hari bukan hanya syukur ibu selamat setiap hari bukan hanya syukur Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu dalam ibadah kami yang kedua sore hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh peduli dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berlawatanmu dalam ibadah kami sore hari ini. Kau sudah menyatakan segala kasih anugerah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan sore hari ini hati kami terus bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah buat kerjakan dalam kehidupan kami. Begitu ajaib, begitu luar biasa ya Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh jemaatku yang hadir dalam ibadah sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka Bapa. Jika dalam kelemahan, beri kekuatan. Jika mereka dalam kesusahan hidup, Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Dan jika mereka dalam sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, segala sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengalami perubahan hidup yang luar biasa hari ke hari untuk menyenangkan hati Tuhan, berbuat sesuatu yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kami mengasihi Tuhan. Lewat apa yang ada pada kami berdoa, Tuhan, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Seluruh apa yang kami kerjakan, usahakan
sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya campur tangan memberkatinya. Terima kasih Bapa, Kau tolong Tuhan anak-anak kami dan juga jemaatmu yang masuk di dalam tahun ajaran baru. Kami percaya Tuhan Kau berikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kami, dan juga segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan mencukupinya, karena Allah Kau Allah yang luar biasa. Terpuji Tuhan. Kami berdoa, berkati bangsa kami, berkati juga para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan beserta keluarga. Tuhan berkati dalam kesehatan, Tuhan berkati dalam setiap apa yang Dia kerjakan melalui timnya untuk membangun bangsa ini ya Tuhan, terutama di dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah semua apa yang mereka buat, kerjakan akan mendatangkan kebaikan, berkat untuk bangsa kami, khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat ilahi untuk menjalankan roda pemerintah ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kita juga berdoa Bapak untuk saudara kami yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia dalam wabah COVID ini. Berkati, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan seluruh kehidupan mereka. Para tim medis juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, lindungi mereka Tuhan, supaya mereka kuat sehat untuk menangani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Lingkungan kami tempat ini juga berkati, bahkan semua kami hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan mulai dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa. Terpuji-pujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.